Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kira-kira malam ini kuat duduk sampai jam berapa? Biasanya kita tarawih dulu baru ceramah. Sekarang ceramah dulu baru tarawih. Karena rupanya kalau tarawih dulu pada kecapean, giliran dengerin ceramah udah pada tidur. Udah mending ceramah aja dulu kan masih segar. Ntar kalau tarawih ngantuk ya terserah aja bapak-bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan bahas tema yang kurang menarik. Tidak menarik temanya, tapi isinya insya Allah menarik. Mengenai husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik dan gimana ciri-cirinya orang dianggap akhlaknya baik? Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, akhlaknya udah baik apa belum? Belum. Terus baiknya kapan? Masa udah puluhan tahun belum baik, Pak? Kita langsung ya, saya bacakan kitab. Emang sekarang lagi doyan ceramah pakai kitab biar gak ngarang. Kalau nggak pakai kitab suka ngarang saya lupa. Makanya udah pakai kitab aja lah. Kitab Ihya, selalu pakai Ihya. Lama-lama saya dipanggil Ustadz Ihya. Mengenai akhlak yang baik, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin, qala wa ula atau wa aula ma yumtahannu bihi husnul khuluq. Yang pertama kali dilihat akhlak yang baik itu, jadi ukuran akhlak yang baik kata beliau dilihat dari as-sabru 'alal adza, kesabaran kita ketika kita diganggu, kesabaran kita ketika kita disakitin. Tuh, kira-kira kita kalau disakitin sabar gak Pak? Halo? Kalau dipukul padahal Bapak gak salah, jangankan dipukul, naik motor diserempet motornya, marah nggak? Akhlak belum bagus. Kesabaran kita alal adza, ketika kita disakitin, diganggu, dicaci maki. Wahtimalul jafa, dan bagaimana kita menerima kenyataan yang menyebalkan. Kalau orang-orang pada baik ke kita, terus kita berbuat baik, nah itu biasa Pak. Tapi ketika kita disakitin, dizalimi, lalu kita berbuat baik, itu akhlak yang baik. Kita lanjut, kata beliau nih, wa man syaka min su'i khuluqi ghairihi, barang siapa yang mengeluh, enggak nerima karena orang berbuat buruk kepada dia. Jadi ada orang yang akhlaknya jelek,
lalu dia berbuat bahaya buruk ke kita, lalu kita ngeluh enggak nerima, kata beliau, dalla dzalika ala su'i khuluqi. Kalau kita ngeluh enggak nerima, itu tandanya akhlak kita jelek. Fa inna husnal khuluq ihtimalul adza. Karena tanda akhlak yang baik adalah menerima keburukan orang kalau dia berbuat buruk kepada kita. Gimana Pak? Siap mengamalkan ini? Ntar kalau keluar nanti sendalnya hilang, siap? Motornya pecah bannya atau lampunya, siap? Mobilnya hilang spionnya, siap? Siap gak? Kok pada bengong begitu ya? Tanya. Gitu Pak akhlaknya. Kita lanjutkan. Apa dalilnya? Beliau ini enggak ngarang Pak. Imam Al-Ghazali enggak ngarang. Faqad ruwiya, diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya nih, dalilnya. Rasulullah suatu hari kana yauman yamshi, beliau jalan-jalan suatu hari, wa ma'ahu Anasun, dan disertai oleh Sayyidina Anas bin Malik, fa adrakahu a'rabiyyun. Lalu tiba-tiba ada A'rabi, seorang Arabi, Arab kampung lah, Arab Badui, itu menjumpai Rasulullah. Jadi tiba-tiba ada Arabi menemui Rasulullah, fajadzabahu jazban syadidan. Lalu Nabi langsung ditarik sama Arabi tadi. Langsung Pak, Nabi lagi enak-enak jalan sama Anas, tiba-tiba ditarik bajunya. Jazban syadidan. Tarikannya itu sangat keras Pak. Wa kana alaihi burdun najrani. Padahal Rasulullah lagi pakai selendang Najran, selendang yang bagus lah kalau dulu sendang ya surban lah. Selendang itu dipakai oleh Rasulullah dari Najran, ghalidhul jasyiyah, dan ini adalah hadiah ya, pemberian. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jadi selendang Nabi ini bagus ya, pinggirannya ada ornamennya, jadi agak kasar pinggirannya, ada emas-emasnya di pinggir itu, kayak baju Arab itu. Lalu kata Anas, hatta nazartu ila unuki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad atharat fihi hasyiatul burdi min syiddati jadbihi. Kata Anas, aku melihat pada kulit Rasulullah itu berbekas pinggiran selendang tadi, sorban yang bagus itu, karena ditarik begitu keras sampai berbekas Pak di kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kencangnya itu si Arabi yang kurang ajar itu. Faqala, dan Arabi itu bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, habli mimmalillahi alladhi indak. Beri dong aku harta yang Allah berikan kepadamu, bagi dong harta yang ada padamu. Ini kurang ajar banget nih. Ciri-ciri orang yang kurang ajar sama Nabi kayak gini. Ngomong ke Nabi, ya Muhammad, gak mau pakai Sayyidina. Biasanya kan kita sopan ya, kalau ngomongin Nabi pakai Sayyidina. Nah ada orang gak mau pakai Sayyidina, kayak Arabi ini gak pakai Sayyidina. Ya Muhammad, padahal Nabi Allah sendiri Pak, dalam Quran Allah bilang ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa. Enggak ada ya Muhammad, enggak ada. Silakan buka, periksa 6236 ayat, enggak ada ayat bilang ya Muhammad, enggak ada. Allah loh. Terus gimana kalau Allah memanggil nabinya? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Allah aja menghormati nabi. Tapi kalau Arabi ini, wahai Muhammad, bagi dong, kasih harta yang Allah berikan kepadamu, kasih ke saya. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahik.
Kira-kira kalau jamaah masih Jannatin itu masuk masjid, tiba-tiba ada bocah narik bajunya dari belakang atau narik sarungnya, marah nggak? Kira-kira marah nggak? Sarungnya ditarik sampai nyaris bapaknya jatuh. Wah, ini bisa terjadi perang dunia kelima. Langsung lapor, mana DKM ini, mana petugasnya, masa anak-anak nggak dididik gitu. Kita begitu. Rasulullah ditarik begitu sampai berbekas, Pak. Lalu beliau faltafata ilaihi, Rasulullah menengok. Lalu wadahik, Rasulullah tersenyum, ketawa. Rasulullah disakitin, Pak, ketawa, tersenyum. Itu sunnah Nabi kita. Nabi kita kalau diganggu, dicaci maki, tersenyum, mendoakan, enggak marah. Itu Nabi panutan kita. Hei yang mengaku umat Nabi, yang mengaku ikut sunnah Nabi, Nabi enggak pernah marah kalau disakiti oleh siapapun. Halo? Halo? Jangan bikin emosi, Pak. Ini belum tarawih kita ini. Apa kata Rasulullah? Summa amara bi'i'ta'i. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabatnya, kasih orang ini. Ada yang mengatakan selendang yang bagus itu, yang dari Najran itu diberikan kepada orang itu. Mintanya nggak sopan, ngomongnya nggak sopan, narik-narik dari belakang, dikasih hadiah. Itu akhlak Nabi. Walamma aktsarat Quraisy idza'ahu. Bahkan riwayat lain, ketika Quraisy menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa darabahu, dan memukulnya, melemparinya, mengusirnya, apa kata Rasulullah? Qala, Rasulullah justru berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku yang menzalimi, yang memukul, yang mengusir aku, yang melempari aku. Ampuni mereka karena mereka belum mengerti. Gitu, akhlak Nabi itu begitu. Saya mau tambahkan sedikit lagi. Mungkin ada yang bertanya, itu kan Nabi, kita kan bukan Nabi. Jadi kalau kita diganggu, marah, dizolimin terus marah, nggak apa-apa. Loh, kita bukan Nabi. Ini ada riwayat lain, bukan Nabi, bukan Nabi. Wayuhka atau wayuhki, dikisahkan, dihikayatkan, anna Ibrahim ibna Adham. Suatu ketika Ibrahim bin Adham, ini ulama besar tapi bukan Nabi. Suatu ketika Ibrahim bin Adham keluar ila ba'dil al-barrari fastaqbalahu rajulun jundi. Ini ceritanya lucu, Pak. Ibrahim ini kan tokoh kiai, keluar di tengah jalan di padang pasir, karena Ibrahim bin Adham ini nggak pakai baju kebesaran, ya kayak orang biasa, Pak. Bajunya baju biasa. Ketemu rajulun jundi, prajurit. Wah, pas banget ini dibaca di Marinir ini. Ini riwayat Marinir ini. Ketemu tentara. Ini kan banyak tentara. Mohon maaf, Pak. Ini riwayatnya begitu. Saya nggak ngarang nih. Bapak bisa cek nanti di kitab Ihya, bab kitab Riyadun Nafs, mengendalikan nafsu. Itu disebutkan rajulun jundi, prajurit atau tentara. Kata tentara ini, anta abdun, kamu. Abdun itu kalau diterjemahkan, Pak, hamba, maksudnya kalau sekarang itu gembel ya. Kamu gembel ya, gitu. Karena kan nggak terlihat kalau kiai, nggak memperlihatkan kekiaiannya, sehingga terlihat kayak orang biasa, kayak pemulung itu Ibrahim bin Adham itu. Lalu kata tentara ini, kamu gembel ya, atau kamu hamba? Qala na'am, ya aku hamba. Maksudnya saya hamba Allah gitu. Tapi maksud tentara ini pembantu gembel gitu.
Itu sampai tentara itu nanya, Ainal Umran? Kota itu di mana? Kan lagi di tengah padang pasir nih. Kotanya arah mana ya? Nanya jalan. Fa asyara ilal maqbarah. Ibrahim bin Adham karena wali ya. Wali dia nunjuk ke kuburan. Karena menurut wali kuburan itu justru lebih ramai Pak daripada orang-orang hidup. Di kuburan itu kan orang-orang yang pada ingat Allah itu di kuburan, pada menjerit. Makanya kata Ibrahim, kuburan itu lebih ramai daripada komplek marinir. Bener, kuburan tuh. Jadi kata Ibrahim, tuh kota tuh, sono tuh kuburan. Marah Pak tentara itu. Lalu faghadahu dzalika fadaraba ra'sahu bis-sauti. Ibrahim bin Adham dipukul kepalanya bisauti dengan cambuk. Fasajjahu, lalu sampai lelaki tentara itu melukai Ibrahim bin Adham. Waraddahu ilal balad, lalu dibawa Ibrahim bin Adham ini dibawa ke markasnya. Fastaqbalahu ashabuhu faqalu, lalu para tentara-tentara yang ada di markas ini menyambut. Wah, ini teman kita membawa seorang gembel. Wah, tapi ternyata Pak, para prajurit yang jaga ini nanya, mal khabar? Apa yang terjadi? Fa akhbarahumul jundi ma qala lahu. Dia ceritakan kejadiannya ini. Saya tanya, kota di mana, malah ditunjuk kuburan. Ngaco ini gembel ini. Faqalu, tapi tentara yang jaga Pak itu kenal kalau itu kiai besar. Ini Ibrahim bin Adham ini. Hada Ibrahimu ibnu Adham. Ini Ibrahim bin Adham, kiai besar. Kenapa engkau berbuat begitu kepada beliau? Kenapa kamu memukul dia, menyakitin beliau sampai luka-luka begini? Fanazalal jundi, lalu tentara tadi yang memukul itu langsung bersyukur, sujud, minta maaf, an farsihi wa qabbala yadayhi wa rijlaihi. Tentara tadi langsung cium tangan, bahkan cium kaki. Wa ja'ala ya'tadiru ilaihi, dia minta maaf. Faqila, ini panjang nih, saya singkat aja. Ditanyakan Ibrahim bin Adham, Kiai, kenapa engkau sampai disakiti oleh anggota saya ini? Kenapa engkau enggak jujur kalau kamu itu kiai besar, kamu Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim, lah dia nanya kamu hamba. Saya jawab, iya, karena saya hamba Allah. Dikiranya tentara tadi kalau hamba berarti hamba sahaya, budak. Padahal maksudnya Ibrahim bin Adham, saya hambanya Allah. Lalu ditanya lagi, ketika engkau dipukul, kenapa engkau tidak membalas? Kata Ibrahim bin Adham gini Pak, ini yang penting nih, intinya di sini. Falamma daraba ra'si, kata Ibrahim, ketika lelaki ini memukul kepalaku, sa'altullaha lahul jannata, aku memintakan surga untuknya. Halo, bisa Pak kira-kira? Kira-kira jamaah jannatin kalau dipukul sama orang gak dikenal lalu dimintakan surga untuknya, bisa nggak? Bisa nggak? Jujur aja, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Bisa nggak Pak? Nggak. Ya udah, sudahlah. Dimintakan surga. Qila kaif? Kenapa bisa wahai Ibrahim bin Adham? Kenapa kamu dipukul justru memintakan surga untuk dia yang memukul? Wa qad zalamaka, dia kan menzalimi kamu. Faqala, jawabannya, dengar Pak, jawabannya Ibrahim. Kenapa dia mintakan surga orang yang mukul dia? Alim tu, kata beliau, aku tahu annani ujaru ala ma nalani minhu. Aku tahu ketika dia memukul aku, maka aku dizalimi, berarti aku diberi balasan surga karena aku dizalimi.
Jadi karena aku dizolimi, aku dapat pahala. Iya. Iya. Berarti Ibrahim bin Adham dapat pahala. Nah kata Ibrahim, aku dapat pahala gara-gara dia. Coba itu diolah Pak, pikirnya itu diolah. Kata Ibrahim, aku dipukul. Ketika aku dipukul, aku dapat pahala. Nah aku dapat pahala gara-gara dia mukul aku. Maka aku juga mintakan untuk dia kebaikan. Masa dia sendiri yang berbuat baik ke saya nggak berbuat baik ke dia? Wah. Falam urid an yakuna nasibuni minhu al khaira wa nasibuhu minni syarr. Aku nggak mau dia berbuat apa, aku nggak mau dia dapat dosa gara-gara aku, sementara aku dapat pahala gara-gara dia. Mestinya karena aku dapat pahala gara-gara dia, dia juga mesti dapat yang baik. Maka aku mintakan surga untuknya. Wah, kalau udah kayak gini Pak, aman dunia ini nah. Mari ini tentara polisi gak capek lagi. Siapa kira-kira? Jadi ketika kita dizolimi, orang itu sedang berbuat baik ke kita. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah, kalau beliau dikasih tahu, Mar, kamu itu kok galak banget ya, kamu kok sering marah-marah. Kalau dikritik Pak Sayyidina Umar tuh dikasih hadiah orang yang mengkritik. Ditanya, wahai Umar, kenapa orang yang mengkritik bahkan terkadang orang itu menyakitin, kenapa dikasih hadiah? Kata Umar, orang yang mengkritik itu seperti orang memberitahu kalau di dalam bajuku ada ular. Dia memberitahu aibku. Aibku itu berbahaya seperti bahayanya ular. Maka ketika dia memberitahu kekuranganku, memperlihatkan kalau di dalam diriku ada ular. Kira-kira kalau kita Pak ada ular nggak tahu, ada yang ngasih tahu, berterima kasih nggak? Gitu Pak. Jadi kalau ada yang ngasih tahu kekurangan kita, mestinya terima kasih. Ini masih lanjut gak nih? Lanjut gak? Ya masih ada sampai jam 8 lah ya. Sesekali. Terakhir Pak, terakhir. Saya mau bacakan sedikit lagi. Ada dikisahkan ini. Namanya Abu Abdullah Al-Khayyat. Abu Abdullah Al-Khayyat ini tukang jahit Pak. Tukang jahit. Ini contoh orang yang akhlaknya sudah bagus, diapain pun tidak pernah membalas. Abu Abdullah Al-Khayyat tukang jahit. Suatu ketika ada pelanggannya Majusi, seorang yang Majusi, non muslim. Lalu sang Majusi ini kalau sudah nyuruh menjahit, dia bayar pakai uang palsu Pak. Bayarnya pakai uang palsu. Abu Abdullah Al-Khayyat tahu ini uang palsu, tapi beliau nggak mau ngomong. Dia terima aja uang palsu itu. Hingga suatu hari Abu Abdullah Al-Khayyat pergi keluar, mungkin gak masuk kantor lah. Yang menjaga kantor itu anak buahnya, santrinya lah. Datang si Majusi ini, minta, mana jahitan saya? Udah selesai belum? Ini udah dikasih bayar, uang palsu. Muridnya tahu, anggotanya Abu Abdullah Al-Khayyat. Wah ini uang palsu Pak, Jangan pakai uang palsu Pak, nanti saya dimarahi sama kiai saya, guru saya. Jangan pakai uang palsu, ganti. Diganti Pak. Akhirnya ketika Abu Abdullah Al-Khayyat pulang, anggotanya cerita, santrinya cerita, Kiai, tadi itu ada Majusi ya, dia kesini suruh jahit, terus diambil jahitannya, bayarnya pakai uang palsu. Terus kamu terima uang palsu itu? Enggak, saya tolak. Lalu kenapa kamu enggak terima uang palsu itu? Mestinya jawabannya Pak, bi'sa ma amilta, betapa buruknya yang kamu lakukan ini wahai muridku. Hadal majusi ini yu'amiluni bihadihil mu'amalah mundu sanah.
Aku sudah terus-menerus menerima uang palsu dari dia sudah sejak setahun yang lalu. Kenapa engkau rela membongkar aibnya? Aku sejak setahun yang lalu menerima uang palsu itu, dan saya tahu itu palsu tapi saya terima aja. Wa ana asbiru alaihi, aku bersabar menerima itu. Wa akhidud darahima minhu, aku mengambil uang itu. Wa ulqiha fil bi'ri, lalu aku lempar uang palsu itu ke dalam sumur. Li'alla yaghurra biha musliman, supaya dia tidak menipu orang lain. Uang palsu saya terima supaya uang palsu ini enggak dipakai menipu orang lain, cukup aku. Kira-kira siapa? Kita beli mangga aja busuk, udah ngomel-ngomel 2 hari, Pak. La ilaha illallah, ini kurang ajar tuh penjual, kok busuk gitu aja, padahal nggak sengaja Pak penjual itu. Ini disengaja pun tetap. Itu kalau orang sudah akhlaknya baik. Masih banyak Pak ceritanya, selanjutnya nanti pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.